hari ini di IHMPA, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menari, bernyanyi bagi Tuhan. Kita nyanyi ya, dikepak-kepakkan sayapnya. Ayo berdiri semua, pakai gerakan yang semangat ya. Dikepak-kepakkan sayap, Digelengkan, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. goyang-goyang kaki kiri, Goyang-goyang kaki kiri, kaki kanan. goyang-goyang kaki kanan. Agar apa? Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Putar kiri, goyang kiri. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi adik-adik, dikepak-kepakkan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan Untuk kuat apa? untuk memuji nama Tuhan. Goyang-goyang kaki kiri. Goyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan. Agar apa adik-adik? Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi goyang kiri. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita bersyukur ya, karena Tuhan selalu mengasihi kita. Kita mau berdoa dulu sambil bernyanyi, Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. lebih sungguh-sungguh hati lagi adik-adik, dengan sepenuh hati kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. pagi sampai sore Tuhan bersama kita. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya tak henti-hentinya kami selalu bersyukur, berterima kasih berterima kasih atas penyertaan-Mu. atas penyertaan Dari mulai bangun pagi dari mulai bangun pagi sampai saat ini, sampai saat ini. Tuhan selalu Tuhan selalu bersama kami, bersama kami, menjaga kami. menjaga kami. Kami bersyukur Kami bersyukur saat ini saat ini kami masih boleh kami masih boleh diberi kesempatan diberi kesempatan untuk beribadah. untuk beribadah. Walaupun secara online, Walaupun secara online, kami percaya kami percaya Tuhan bersama kami Tuhan bersama kami di rumah kami di masing-masing. rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan selalu kami, Kuduskan selalu kami. sucikan selalu kami. Sucikan selalu kami. Kami mau Kami mau ibadah kami ibadah kami berkenan berkenan dan menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Ini doa kami Doa kami yang kami sampaikan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, pasti semua tahu ya, semua orang memerlukan kasih Tuhan. Everybody needs God's love. Apa jadinya ya adik-adik kalau Tuhan gak sayang sama kita? Kita bisa nggak naik kelas nih kak? Bisa-bisa gak masuk surga. Wah, ngeri ya adik-adik. Karena itu adik-adik, kita ini orang berdosa ya adik-adik. Kita perlu kasih Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Kita mau bilang ya adik-adik, I say love. Aku katakan kasih. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan pengen kita itu jadi anak-anaknya. Kita nyanyi ya, tapi ada gerakannya loh adik-adik. Kalau love kecil kita peragakan sama-sama yuk kakak. Kita eja ya, LOPE. Gerakan kecil. LOPE. Sekarang sama-sama lagi ya kakak-kakak. Gerakan yang besar. LOPE. 2, 3 ya. LOPE. Sama-sama ya adik-adik. Gerakan kecil dulu ya. 2, 3 ya kecil. LOPE. Gerakan besar sama-sama 2, 3 ya. LOPE. Yeay, pintar. Sekarang berdiri tetap ya. Kita nyanyi
lagi ya sebelum baca Mazmur. Adik-adik pasti senang bunga semua ya. Apalagi sekarang nih, mama-mama bukan cuma menghadapi pandemi corona, tapi pandemi bunga adik-adik. Pasti mama-mama di rumah cari-cari bunga semua ya. Kenapa? Karena bunga itu indah, cantik. Tapi jangan khawatir adik-adik, kita ini terlebih indah, terlebih lagi dikasihi Tuhan. Kita nyanyi ya burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi bunga bakung. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi burung yang besar dan kecil. Burung yang besar kecil, bunga indah warna. Satu yang tak terlupa. Satu yang terlupa oleh penciptanya. Oke adik-adik, saatnya kita membaca Mazmur. Hari ini Mazmurnya terambil dari Mazmur 85 ayat yang ke-9. Kakak tunggu ya. Mazmur 85 ayat yang ke-9. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membacanya secara bermazmur. Oke? 1, 2, 3. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai, kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Nah adik-adik, Mazmur hari ini mengajak kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Syaratnya apa? Gampang tadi adik-adik, cukup mendengarkan perintah Tuhan. Mau kan jadi orang bijaksana adik-adik? Kalau gitu mulai hari ini harus mau dengar-dengaran ya, baik nasihat mama papa, terlebih Tuhan Yesus. Kita nyanyi ya, kita berdiri lagi, kita mau katakan tiap orang yang mendengar. Baik, kita berdiri adik-adik, kita nyanyi tiap orang yang mendengar. Perkataan bukunya di sini Tuhan ya. Hari ini Tuhan bernyanyi melalui lagu ini untuk kita. Oke, Derik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku. Ia sama seperti apa? Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Sekali lagi ya, tiap orang yang mendengar perkataan Tuhan. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaran. Dia sama seperti siapa? Dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Kalau turun hujan gimana? Rubuh nggak rumahnya? Hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tasya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak minta adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Ayo, mana Alkitabnya? Dibuka dulu ya Alkitabnya. Hari ini kita akan membaca dari Imamat pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai 10.
sekali lagi ya. Imamat pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ke-10. Sudah? Kalau adik-adik sudah menemukannya, dan hari ini kakak nggak sendirian loh adik-adik. Hari ini kakak ditemani sama adik-adik layan yang akan berdoa untuk kita sebelum masuk firman Tuhan dan akan membaca firman Tuhan. Kepada adik-adik layan kakak persilakan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah apa yang kami dengar bisa menjadi petunjuk dan penolong dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Imamat 8 ayat 1-10. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan Yesus berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu disuruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan ke kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan tiba suruhnyalah mereka dengan air. sudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, dikenakannya ikat pinggang, dikenal gamis, dikenal baju efod, dikenal sabuk baju efod, dan dikenakannya sabuk itu kepadanya. Dikenakanlah tutup dada kepadanya dan di bubuhnya. Di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya lah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan diaturnya lah patam emas, yakni jemaah yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapkannya kemah suci serta segalanya yang ada di dalam, dan dikuduskannya semua itu. Oke, terima kasih buat adik-adik layan. Nah, tadi kita sudah baca firman Tuhan kan? Sekarang kakak mau bertanya nih. Adik-adik siapa yang suka dengar-dengaran di rumah? Di rumah mungkin sama mama papa, om tante, kakak abang, atau mungkin orang sekitar, atau kakak layan. Siapa yang suka dengar-dengaran? Ya. Nah, kakak mau tanya lagi. Kalau adik-adik suka dengar-dengaran, melakukannya enggak? Kadang ada yang adik-adik dengar-dengaran tapi nggak melakukan ya. Siapa yang suka melakukan? Nah, kalau adik-adik melakukannya, adik-adik melakukan dengan sepenuh hati nggak? Atau dengan asal-asalan? Ayo, kadang kalau kita disuruh sesuatu nih sama orang tua, kita ngelakuin, tapi kadang kita malas-malasan. Yang penting aku ngelakuin, nggak sepenuh hati. Siapa ayo? Nah, hari ini kakak punya cuplikan video tentang anak yang dengar-dengaran dan tidak dengar-dengaran. Kakak harap adik-adik bisa simak videonya. Nanti kakak tanya inti pesannya dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Milo, Meli, Ya, Mas. kalian gak ada tugas, nak? Ada sih, Ma. Kok nggak belajar, nggak ngerjain tugas? Ayo kerjain tugasnya, nanti dapat nilai 0, awas ya. Males lah, Ma. Iya, Ma, nanti kami kerjain. Banyak tugasnya. Jangan gitu. Harus kerjain tugasnya, kalau nggak awas nanti nilainya dapat jelek ya. Iya, Ma, nanti dikerjain. Nggak mau. Ayo, Meli, kerjain. Kamu ini apa bukunya ya? Nih, Meli, aku udah beli bukunya nih, kerjain. Aduh, keduduk. Anjing kita kena marah Bu Yeni tahu. Kalau nggak lagi kerjain tugasnya tuh banyak. Kayaknya belum dikerjain kemarin. Ayo kerjain sama-sama. Tugasnya banyak,
susah lagi. Makanya sama-sama kita kerjainnya. Ah, kamu aja deh yang kerjain. Udah, Ya udah aku main game. Meli, Milo, tutup gordennya nak, udah malam. iya Ma. Kamu tuh nggak boleh. Kok ini ke dapur kan Mama suruh horden. Bawah. Nih mah, Ember, buat apa Meli? tadi kamu suruh ambil ember kan? Mama tadi suruhnya apa? Mama minta tolong tutup horden, bukan ambilkan ember, Meli. Ini nggak tahu. Makanya kalau mama minta tolong tuh dengar, jangan sibuk main game. Lihat Milo tuh, tutup horden kan? Jadi anak dengar-dengaran. Udah letak balik lagi embernya. Ya Ma. Meli, ini kenapa tugas kamu nilainya jelek? Hah? Kenapa? Tahu Ma. Kemarin nggak dengar mama suruhnya ngapain? Nggak belajar, kamu nggak ngerjain tugas? Benar, cuma Kenapa? Lihat nilai Milo nih. Dia ngerjain tugas dan belajar, dia dapat nilai bagus. kan memang dia pintar. Kamu juga pintar, Meli. Tapi karena kamu nggak mau belajar, akhirnya nilai kamu jelek. Tadi kamu harus dengarkan kata mama. Belajar, dengar-dengaran, mulai ngerjain tugas. Biar nilai kamu juga bagus kayak Milo. Kamu juga pintar, Meli. Kamu bisa. Yang penting asalkan kamu mau belajar. Oke? Ya Ma. Oke. Nah, adik-adik sudah lihat kan video yang tadi? Ayo sekarang kakak mau tanya, inti pesan yang kita dapatkan dari video tersebut apa? Ayo kakak mau tanya. Ayo, atau jangan-jangan nggak disimak ya? Nah, oke. Pelajaran yang bisa kita dapat dari video tersebut tadi adalah ketika orang tua menyuruh kita sesuatu atau memberikan perintah kepada kita, kalau kita dengar-dengaran dan melakukannya, pasti ada sesuatu hal yang baik yang akan kita terima. Contohnya seperti tadi, mamanya suruh belajar, suruh ngerjain tugas. Nah, anak yang dengar-dengaran, dia mengerjakan tugas nggak? Iya, dia mengerjakan tugas. Dan akhirnya apa? Dapat nilai yang terbaik. Jangan seperti yang anak yang nggak dengar-dengaran tadi. Udahlah malas-malasan, akhirnya dapat nilai jelek. Nah, habis itu dimarahin sama orang tuanya. Kasihan ya adik-adik. Nah, kemudian kita juga belajar, kita harus dengar-dengaran dan harus mengerti apa yang disuruh. Nah, contohnya seperti video tadi. Orang tua minta tolong apa, kita dengarnya apa, malah kita melakukannya beda dari yang orang tua suruh. Nah, kita harus mengerti bahwa apa yang orang tua suruh kita harus mengerti nih. Oh, kita harus berbuat ini nih. Nah, jadi supaya kita nggak salah tangkap dan nggak salah mengerti. Dan kita harus belajar dengar-dengaran dan melakukannya dengan sepenuh hati. Nah, seperti pembacaan Alkitab kita pada hari ini adik-adik, tentang siapa tadi yang kita baca? Tentang Musa. Nah, adik-adik udah baca tadi kan? Tadi Tuhan ngapain? Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan berbicara kepada Musa untuk meminta Musa untuk melaksanakan tugasnya. Nah, adik-adik tahu nggak tadi disuruh apa? Musa disuruh apa? Musa disuruh untuk mempersiapkan Harun dan anak-anaknya sebelum mereka diangkat sebagai imam, dan mereka harus melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Akhirnya Musa apa? Musa mendengarkan. Akhirnya lalu Musa memberitahukan kepada umat. Nah, umat tersebut mendengarkan nggak tadi di pembacaan kita? Iya, mereka dengarkan, lalu mereka melakukan seperti yang Tuhan perintahkan melalui perantaraan Musa. Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan senang gak sih kalau kita dengar-dengaran? Pasti senang ya. Tuhan aja senang, apalagi orang tua, kakak layan, atau orang sekitar kita pasti senang. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang, yuk kita belajar dengar-dengaran
dan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, oleh kakak abang atau om tante. Nah, nggak rugi kok adik-adik kalau kita mendengar-dengaran dan melakukan, justru akan mendatangkan hal yang baik untuk kita. Contoh yang di video tadi, kalau kita dengar-dengaran dan melakukan, ayo apa yang kita dapat? Dapat nilai yang terbaik kan? Segala sesuatu yang terbaik akan dapat di hidup kita kalau kita mendengarkan. Nah, adik-adik, yuk mulai sekarang kita belajar mendengarkan perintah Tuhan. Nah, gimana nih Kak caranya mendengarkan firman Tuhan? Mulai dari sekarang kita belajar dengar-dengaran perintah orang tua, orang sekitar, guru, juga kakak layan. Nah, kakak layan juga suka menyampaikan ya pesan-pesan buat adik-adik di IHMPA online sebelumnya. Nah, adik-adik harus dengar-dengaran dan tanam di dalam hati. Karena apa yang kakak layan bilang, orang tua bilang, gak ada yang buat adik-adik untuk terjatuh, untuk buat adik-adik sedih. Semuanya untuk kebaikan adik-adik. Nah, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Yuk, mulai dari sekarang kita belajar dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan pada hari ini. Kita mau nyanyi lagu Yesus Memanggil, tapi baitnya yang ketiga ya. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya dititipkan ke mama papa atau om tante. Nanti pas hari Minggu om tante atau mama papa kumpulkan ke gereja. Adik-adik sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, hari ini kakak punya aktivitas buat adik-adik. Nah, untuk anak TK, kakak minta adik-adik nanti di videoin minta tolong mama papanya ya dengan landscape. Oke, dengan posisi landscape. Nanti adik-adik yang TK bilang, aku mau jadi anak yang dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Nanti adik-adik minta video mama papa, terus dikirim ke kakak layan. Nah, untuk anak kecil dan anak tangguh, ada ayat hafalan nih. Kakak minta adik-adik buka di Imamat 20 ayatnya yang ke-7. Kakak minta dihafalkan, lalu kemudian di videoin juga, minta tolong mama papa, kakak abang atau siapapun yang di rumah. Yang isinya Imamat 20 ayat yang ke-7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, kakak minta di videoin lalu dikirimin ke kakak layan. Paling lambat hari Rabu ya. Kakak tunggu adik-adik. Oke adik-adik.
adik-adik, saatnya kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk persembahan kita, lalu kita berdoa untuk doa syafaat. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Tuhan, tadi kami sudah memberikan sebagian apa yang kami punya dan itu berasal daripada-Mu juga. Bapa mau berkati ya Bapa setiap persembahan yang kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, supaya persembahan ini bisa untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa dan bisa digunakan untuk gereja-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada saat hari ini kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau Tuhan hari ini masih memberikan kami kesempatan untuk IHMPA online bersama ya Bapak. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, yaitu tentang Musa ya Bapak yang mendengarkan segala perintah-Mu, begitu juga umat ya Bapak yang mendengarkan dan melakukannya Bapak. Tuhan, ajar kami juga jadi anak yang dengar-dengaran dan melakukan perintah-Mu ya Bapak. Bapak, ampuni kami ya Bapak jika kami selalu mendukakan hati Tuhan, suka buat hati Tuhan sedih, suka buat hati orang tua juga sedih karena tidak mau dengar-dengaran. Tapi kami janji ya Bapak, kami mau berubah jadi anak yang lebih baik lagi, mau jadi anak yang dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami mau berdoa buat setiap adik-adik ya Bapak yang hari ini IHMPA online bersama ya Bapak. Bapak mau berkati setiap adik-adik ya Bapak yang mengikuti IHMPA online ya Bapak, baik di rumah masing-masing. Tuhan mau berkati mereka semua ya Bapak dalam aktivitas mereka ya Bapak. Tuhan mau jaga mereka, Tuhan mau sertai mereka dalam 1 minggu ke depan ya Bapak, dalam hari-hari mereka. Berkati masa bermain, masa belajar, apapun yang mereka lakukan ya Bapak, Tuhan sertai, Tuhan tuntun. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak buat orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami orang tua yang terindah ya Bapak. Tuhan Yesus, jaga mereka, lindungi mereka, sertai mereka ya Bapak dimanapun mereka berada ya Bapak. Tuhan jaga, Tuhan sertai. Kami yakin dan percaya Bapak, Tuhan menyayangi mereka ya Bapak seperti Tuhan menyayangi kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami ya Bapak yang mungkin dalam keadaan sakit. Bapak, Engkau yang lebih mengerti ya Bapak sakit penyakit mereka ya Bapak. Dimanapun mereka berada ya Bapak, baik di rumah sakit maupun di rumah, apapun yang sakit yang mereka rasakan, Tuhan Yesus mau jamah bagian tubuh yang sakit ya Bapak, sehingga mereka boleh sembuh, boleh merasakan aktivitas bermain lagi ya Bapak, dan mereka boleh dapat bersuka cita karena Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bapak mau berkati setiap obat-obatan yang mereka minum, makanan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga itu menjadi kekuatan bagi tubuh mereka ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat gereja kami ya Bapak, gereja GPIBB Tol Tanjung Pinang. Tuhan Yesus memberkati segala pelayanan yang ada, dari pendeta sampai ke pelkat-pelkat, penjaga malam dan koster ya Bapak, dan panitia yang ada. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami, sehingga pelayanan kami ya Bapak bisa menjadi untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Tuhan, inilah doa kami ya Bapak yang kurang sempurna, namun kami alaskan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, Kakak senang sekali hari ini sukacita. Kenapa? Karena kita boleh bersama-sama lagi memuji Tuhan. Ada banyak hal yang kita pelajari hari ini. Benar banget Kak. Aku belajar nih Kak mendengarkan firman Tuhan. Bukan cuma mendengarkan loh Kak, kita juga belajar memahami. Wah, ternyata adik-adik kita itu menyenangkan hati Tuhan kalau apa? Yang pertama itu dengar-dengaran, memahami, dan terakhir jangan lupa dilakukan ya, dikerjakan ya adik-adik.
Nah, kakak percaya Tuhan akan terus memberkati kita sepanjang minggu ini sampai kita bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan pasti akan selalu memberkati kita. Kita bangkit berdiri lagi adik-adik, kita bernyanyi Tuhan Allah beserta engkau. Sampai di penghujung ibadah nih. Wah, jangan sedih ya. Minggu depan kita ketemu lagi di IHMPA online. Oke adik-adik, saatnya kita mau menutup ibadah kita. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat satu hari ini ya Bapak. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan masih menyertai kami IHMPA online ya Bapak, dari awal sampai di penutup ibadah kami. Bapak, kiranya Engkau memberkati ya Bapak IHMPA online tadi. Biarlah firman yang kami dengar tidak sia-sia begitu saja, tetapi menjadi pelita dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak memberkati setiap aktivitas kami dalam seminggu ke depan ya Bapak, sehingga minggu depan kami boleh bertemu kembali walaupun IHMPA online di rumah ya Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak, Engkau menyatukan hati kami satu persatu ya Bapak melalui doa ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Bapak. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di IHMPR online minggu depan.